Saya percaya biarlah seluruh perjalanan hidup kita masuk di tahun 2025 ini, saudara dan saya antusias, tidak ragu, tidak bimbang, tidak tawar hati. Segala sesuatu informasi yang kita dapatkan bisa saja berseliaran, ya, lewat media sosial. Ketakutan datang, ya, bahkan kita lihat sendiri. Baru masuk babak awal tahun, ada kesulitan besar, ada masalah besar yang menimpa. Tapi percayalah, orang yang menantikan Tuhan tidak pernah kekurangan yang baik. Orang yang memandang kepada Tuhan, orang yang melihat pada Tuhan, hidupnya akan makin terbang tinggi. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya gereja di tempat ini gereja yang siap berubah. Setiap perubahan tidak mudah, pasti ada yang bayar harga. Ada sesuatu yang sulit dan susah. Tapi kesusahan itu baik untuk kita. Kesusahan itu menempa kita untuk jauh lebih baik. Alkitab berkata, penderitaan itu datang baik untuk aku. Untuk apa? Mengenal Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Supaya apa? Supaya tahun 2025 tidak pernah sama lagi seperti tahun-tahun yang lampau yang sudah kita lalui. Kalau Tuhan menyertai kita tahun 2024, lebih jauh lagi ajaib Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk mau belajar daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menginspirasi kita, menolong kita, memberi kekuatan dan pengharapan. Saya mau mengajak kita kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, 37 dan 39 saya akan acak saja. Demikian firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Raja kita. Saudara dan saya bisa menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian. Tapi semua itu untuk kita belajar, untuk mengenal Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita tahu cara menyelesaikan persoalan. Kita jaga menanggung segala masalah. Kita jaga menanggung segala kesusahan. Sehingga kesusahan tidak membuat kita down. Kesusahan tidak membuat kita tawar hati. Kesusahan sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tapi kita mengerti justru dalam persoalan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin, saudara. Tuhan tidak pernah ajarkan kita bahwa ketika kita percaya ikut Tuhan, tidak ada gelombang, tidak ada badai, tidak ada persoalan. Tidak pernah. Tapi Tuhan berjanji, kalau engkau menghadapi masalah apapun, Allah turut besertamu. Allah menjaga seperti menjaga biji mata. Kalau kita mengerti, memahami bagaimana Tuhan menjaga biji mata secara real, secara yang paling efektif, yang paling aktif, saudara bisa rasakan setiap hari. Lintaskan aja. Ini mata langsung otomatis menjaga. Ini bulunya aja itu berkedip sedikit. Nah, dia langsung melindungi. Saudara ngerti sampai saya di sini? Kalau Tuhan beserta kita, sesungguhnya kita tidak perlu takut, saudara. Kalau kita menyanyikan lagu tadi dengan iman, dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang dalam, saya percaya kekuatanmu tidak pernah sama lagi. Amin. Kita ngerti dalam kondisi yang paling titik terendah pun,
Kalau Tuhan menjadi andalan kita, kekuatanmu tidak pernah sama. Saya melihat dalam catatan bahwa sesungguhnya bicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan, yang janjikan bagi kita, hypernikomen dalam bahasa Yunani, yang berarti lebih daripada pemenang. Pemenang saja sudah merupakan satu impian kita. Tapi Tuhan berbicara lewat firman ini kepada kita bahwa saudara dan saya lebih daripada pemenang. Apa kemenangan yang sudah Tuhan jamin yang berbeda dari kemenangan yang dari dunia ini? Tuhan selalu menjamin kepastian di dalam hidup kita. Manusia gak bisa menjamin, organisasi gak akan bisa menjamin, tapi Tuhan sanggup menyangga kita, menyertai, melindungi kita, supaya kita memiliki prinsip kebenaran, kemenangan telak atas musuh kita. Yang berbeda dari kemenangan dunia adalah, kalau Tuhan memberi kemenangan, kemenangan yang saudara miliki tidak pernah bisa direbut oleh siapapun. Alkitab berkata, penguasa di udara, kesusahan, ketelanjangan, penderitaan, aniaya, apapun yang mau menghancurkan kita, dengar baik, kalau Tuhan yang menjaga saudara dan saya, tidak pernah kekhawatiran akan menimpamu, tidak akan pernah penderitaan, kesusahan akan membuat engkau tertekan, tapi justru dalam segala perkara itulah rohmu bangkit menyala-nyala, bahkan mengasihi melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin, saudara. Gereja harus berubah paradigma tentang hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Lihat di dalam kesaksian Alkitab bahwa banyak orang hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka menerima aniaya. Kesusahan besar datang, tapi tidak pernah berhenti karena kesusahan. Tidak pernah lelah berjuang karena penderitaan. Bahkan Rasul Paulus berkata, penjara menanti aku. Dia mendapat satu stigma bahwa penjara tidak bisa memenjarakan aku. Karena di dalam penjara pun hatinya bergloria, hatinya menyala-nyala, rohnya berkobar-kobar. Bahkan kita berkata ketika Silas dan juga hamba Tuhan Rasul Paulus berdoa, Alkitab berkata semuanya runtuh di sebelah kiri kanannya, sebab roh keperkasaan yang ada di dalam dirinya. Ini kabar baik buat saudara dan saya. Tahun ini tahun kemenangan. Bukan sekedar isapan jempol, tapi firman Tuhan yang hidup, yang menjamin kemenangan saudara. Bagaimana kita hidup berkemenangan? Yang saudara harus kerjakan adalah melekat sama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ada orang memuji Tuhan, air matanya tak terbendung terus. Tapi karena kesusahan yang dia ingat, karena penderitaan yang dia ingat. Tapi sesungguhnya Alkitab tidak membuat pandangan yang seperti itu. Saudara bisa menangis dengan air mata, tapi sesungguhnya rohmu bergloria. Karena apa? Ada kemenangan yang berbeda yang saudara miliki sebagai orang percaya mengenal Tuhan. Amin. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Saya mau mengajak saudara buka Alkitab kita dalam Mazmur 126. Ayat yang kelima, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Itu tandanya pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya berbeda dengan orang tidak mengenal Tuhan. Orang mengenal Allah, hidupnya bersuka cita. Walau dia menabur dengan air mata, walau dia menabur dengan waktu masa kesusahan, waktu masa sulit. Dengar, masa sulit kelak akan diubah menjadi sukacita perayaan. Masa sulit akan dirubah dengan pesta. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kita, hidup kita, pekerjaan kita, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kita. Itu artinya dalam bahasa terjemahan yang lebih dalam yang kita mau belajar, bahwa sesungguhnya orang percaya harus siap menanggung masa sulit. Kok aminnya langsung turun, saudara? Saudara nggak tahu masa sulit itu promosi? Mungkinkah orang bisa naik kelas tanpa ada ujian? Ujian itu bentuk satu standar untuk seseorang naik kelas. Melihat firman ini, menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak ada firman Tuhan yang berbicara tidak pernah mengalami masa sulit, tidak pernah mengalami masa kering, tidak pernah mengalami bahkan air mata. Tidak ada. Injil tidak pernah ajarkan itu, saudara. Masuk di tahun 2025, kita mau belajar arti satu kesulitan. Kita mengerti akan satu penderitaan. Kita mengerti akan satu maksud daripada kesusahan. Tetapi kesusahan tidak membuat kita tawar hati. Justru kita akan melihat satu favor dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, dari satu perkara kepada perkara yang lain. Yang dibutuhkan adalah kita berdiri tegak. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara bisa berdoa menangis. Saudara bisa mencucurkan air mata. Tapi bukan karena pengenalan kita karena kesusahan. Tapi kita tahu, kita bersyukur karena kita ajaib di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan terlalu ajaib ada di depan kita. Saya teringat satu ayat yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Yesus ngomong, kalau bapamu di bumi, Bapa yang jahat aja tahu berbuat baik, apalagi Bapa di surga. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu saya terus bawa di dalam perjalanan saya, supaya tidak kekhawatiran menimpa kita. Tapi saudara aktifasi imanmu, pengenalanmu. Amin. Ibadahmu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita melihat cara kerja Tuhan dalam hidup kita, mengubah segala sesuatu. Saya pernah membaca dalam satu rubrik, saudara, ada satu perjalanan seorang anak kecil, dan seorang ayah ngomong sama dia, "Nak, saya kasih kamu satu helai baju. Dan saya minta kamu bisa jual baju ini. Kamu bawa keluar sana jual, supaya bisa dapatkan hasil." Anak itu bilang, "Ini bajunya biasa saja, Pak. Menurut kamu berapa nilainya, harganya?"
Dia berkata, ya paling $1 murah. Ya gak apa-apa $1. Tapi saya mau kamu bisa jual ini minimal $2 atau lebih. Lalu dia bawa. Ketika dia bawa, dia jualkan. Ternyata dia pulang ke rumah. Lalu dia menunjukkan penjualan dia. Pak, saya bisa jual $5. Dia senang. Dia sukacita. Dan apa yang terjadi? Berikutnya ayahnya bilang, kasih lagi 1 helai baju. Menurut kamu berapa harganya? Paling sama dengan harga yang tadi. $1. Nah kalau ini $1, bisakah kamu jual harganya $50? Bagaimana mungkin? Lalu ayah ini bilang, kamu coba saja. Jangan menyerah. Pendek cerita, anak ini lalu cari ide bagaimana baju ini bisa dia jual dengan harga yang seperti diharapkan ayahnya. Lalu dia buat satu alat peraga seperti baju ini dipakai oleh Mickey Mouse. Dan akhirnya dia juallah ke tempat sekolah-sekolah yang cukup bagus waktu itu di Brooklyn, New York. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia bisa jual harga $60. Dia pulang dengan senang, dengan sukacita. Yang ketiga kalinya ayahnya kasih 1 helai baju lagi sama dia. Nak, bolehkah kamu jual lagi nih? Coba jual. Harganya ya perkiraan sama juga $1. Tapi saya berharap kamu bisa jual ini harganya lebih baik dari yang kemarin. Lalu dia berkata kalau bisa kamu jual harga $200. Dia bilang mustahil, bagaimana saya bisa menjual harga begitu mahal. Ayahnya bilang cobalah, kamu berusaha. Kalau kamu gak mencoba bagaimana kamu bisa tahu apakah itu bisa terjadi atau tidak. Pendek cerita saudara, anak ini mendapatkan ide untuk bagaimana baju ini bisa mahal. Baju ini bisa dijual dengan harga yang baik. Ayahnya bilang kalau bisa kamu jual $200. Harganya $1, bagaimana menjualnya jadi $200? Menurut pikiran kita kadang-kadang tidak logis, tidak mungkin, mustahil. Lalu apa yang terjadi? Anak ini datang ke satu acara di mana para selebriti ada di kota New York. Lalu dia berusaha berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Nah, salah satu pemain dari film Charlie Angels yang ada di acara itu waktu keluar dalam blokade yang ketat. Anak ini berusaha berjuang, berupaya bagaimana menghampiri salah satu artis itu. Lalu dia minta, bolehkah kamu memberikan tanda tangan atas baju ini. Dan apa yang terjadi karena tanda tangan dari satu artis ini, baju ini bisa dijual dengan $1.500. Dia bersuka cita, dia pulang kepada ayahnya. Ketika dia pulang, dia katakan, ini saya jual laku dengan harga bagus. Mereka senang, mereka suka cita. Ayahnya ngomong sama dia, menurut kamu apa yang membuat baju ini bisa harganya bisa bagus? Oh, karena saya berjuang, saya menggunakan kesempatan, saya berupaya, saya lakukan semuanya. Benar, tidak salah. Tapi sesungguhnya intinya adalah ketika baju ini berubah nilainya. Kau sanggup menambah nilainya.
maka nilai baju ini berubah, pakaian ini berubah. Jadi harganya bagus. Anak ini mendapatkan didikan nasihat yang baik. Dan dia orang yang patuh pada orang tuanya. Setelah peristiwa cerita ini, 20 tahun berikutnya, apa yang terjadi? Ini anak kecil berubah menjadi seorang yang dikenal. Siapa yang tidak kenal dia? Michael Jordan. Semua mengenal dia. Yang saya mau berikan pengertian kepada kita. Kalau kita nggak menyadari saudara berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan selalu menambah nilai dalam hidup kita setiap hari. Bahkan persoalan yang ada, kesulitan yang ada untuk menambah kematangan kita, kedewasaan kita. Artinya apa? Untuk saudara bisa berubah hari lepas hari. Karena Tuhan punya prospek yang sangat baik untuk kita. Amin saudara. Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Memberikan satu korban yang terbaik. Bukan murahan. Bukan biasa. Bahkan tidak bisa dinilai dengan barang. Tidak bisa dinilai dengan harga uang, mata uang. Bahkan emas perak. Tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus yang memberikan kebebasan. Memberikan saudara keleluasaan. Memberikan saudara kemenangan. Memberikan saudara nilai yang ditambahkan. Supaya apa? Supaya hidup kita berubah. Seperti lagu berkata, semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Saudara mau dibaharui hari lepas hari. Ketika firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan datang menjangkau hati saudara. Supaya hari ini masuk di tahun 2025. Kita berubah. Cara pandang kita berubah. Semangat kita berubah. Saudara menjadi orang Kristen yang mau kerja keras. Jangan ada yang malas. Sebab kemalasan itu adalah kerugian. Tapi orang yang rajin Tuhan akan angkat, berkati, berlimpah-limpah dan semakin kaya. Kemurahan Tuhan akan mengikuti orang yang sungguh-sungguh mau setia kepada panggilan Tuhan. Amin. Saudara mau cakap mengelola segala waktu yang ada? Saudara cakap mengelola persahabatan yang saudara miliki hari ini? Supaya persahabatan itu baik, kekal, tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tidak hanya untuk kepentingan sementara, tapi saudara bisa membangun satu unity dalam komunitas gereja untuk saling menguatkan, saling memberkati seperti gereja mula-mula. Saling menolong, saling memperhatikan. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata dan bersinar di tengah-tengah gereja kita. Ketika dimulai dari sikap hati kita yang mau berubah untuk melihat kemenangan yang besar dari Tuhan. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Saya melihat satu kesaksian dari kehidupan yang diubahkan yang bernama Yusuf. Nanti Bapak ibu saudara bisa baca dalam kitab Kejadian 37. Nanti baca ya, Kejadian 37 nanti Bapak Ibu baca secara tersendiri. Saya hanya ambil kutipan saja. Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saya percaya kalau saudara punya mimpi dari Tuhan, calling, panggilan dari Tuhan, isi hati Tuhan untuk masuk di 2025 sepertinya mustahil. Sama seperti Yusuf ini dapat mimpi dari Tuhan. Dan saudaranya mentertawakan.
Dan tidak hanya mentertawakan, mencari kebencian. Dia mentertawakan karena dianggap mustahil. Sepertinya itu nggak betul, nggak benar. Berapa banyak kalau saudara dapatkan sesuatu, nggak ada banyak orang siap mendukung saudara. Tapi jangan menyerah. Yusuf tidak tawar hati. Dan tidak berhenti hanya di situ. Ayat 20 itu disebut, marilah kita bunuh dia. Ada orang yang mau merongrong saudara, jangan takut saudara. Asal kita dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Yang menyertai kita jauh lebih besar daripada musuh-musuh di luar sana. Kesusahan apapun yang ditawarkan, yang dibuat orang, saudara jangan tawar hati. Nih, Yusuf. Saudara lihat. Mereka ngomong nih. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Dia lewati proses. Ada masalah dengan istri Potifar. Di penjara tanpa keadilan. Ada masa sulit yang saudara alami hari-hari ini. Ada masa-masa yang tidak happy, tidak damai hari-hari ini. Jangan takut. Tuhan setia pada firman-Nya. Dia tetap konsisten setia. Orang yang dibutuhkan konsisten dan setia. Setia berdoa, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar pada firman Tuhan. Bahkan memberi korban syukur, tanda syukur. Saudara ngerti mengucap syukur? Orang mengucap syukur itu memberi. Orang yang rela. Dan hanya orang yang rela memberi akan mendapatkan. Halo? Hanya orang yang rela memberi maka akan mendapatkan. Orang yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang memberikan hidupnya akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia nggak balas. Hanya orang tetap konsisten pada kebenaran Tuhanlah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hanya orang konsisten pada firman Tuhanlah yang membalas amarah, dengki, iri hati dengan apa? Doa air mata. Saudara berdoa dengan air mata kepada orang membencimu, itu adalah kabar baik. Engkau sedang dibawa Tuhan kepada satu janji yang kekal dan aman. Amin. Dan apa yang terjadi? Nanti Kejadian 50 ayat 20 Bapak Ibu bisa baca. Ya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa saudara. Saudara senang melihat kesaksian hidup yang diubahkan, yang berubah. Kami ketika melayani ke pedalaman atau ke misi, kita volunteer saudara. Kita lakukan dengan apa yang bisa. Kadang-kadang 2 jam naik motor. Saudara tahu motor kan? Naik kereta. Lembah. Tapi kita tetap nilainya sama. Sama seperti kita melayani di kota. Itu nikmatnya saudara. Karena kita kenal Tuhan. Tidak ada kalau ke pedalaman setengah hati. Kalau orang-orang mungkin yang tidak mampu, orang-orang yang sulit hidupnya, kita setengah hati. Tidak, sama mengasihinya, melayaninya dengan sebesar sehebat apapun orang yang ada di depan kita. Itu namanya kasih Tuhan. Itu namanya calling Tuhan. Karena itu saudara dan saya mau belajar masuk di tahun 2025 ini, belajarlah untuk konsisten dan setia.
Kerja-kerja yang terbaik, jangan balas-malasan. Kerja punya tanggung jawab moral yang tinggi. Orang mengabaikan, membiarkan. Mungkin di gereja ini, mungkin di tengah-tengah kebutuhan kita hari-hari di mana ada kegiatan pelayanan. Relakan saudara, ambil bagian. Orang mengabaikan, jangan ikut kita mengabaikan. Ambil andil di dalamnya. Karena pekerjaan yang besar tidak akan pernah tiba, tidak dimulai dari satu pekerjaan yang sederhana. Tidak pernah kita melihat suatu karya besar kalau kita nggak setia dari perkara-perkara yang sederhana. Tuhan mau membawa kita kepada kebenaran yang hakiki. Saudara dan saya orang yang konsisten setia pada firman Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terpenuhi ketika saudara mau ambil bagian di dalamnya. Mau ngangkat apa kek? Nggak apa-apa. Saya ingat dulu saya pelayanan waktu di Sumatera. Saya kelas 2 SMP. Saya pelayanan untuk persiapkan KKR, saya harus pasang lampu. 2 jam, 3 jam duluan daripada teman-teman yang lain. Saya harus pergi duluan ke desa lain. Jauh sekali. Kadang-kadang 1 jam, 1,5 jam kita naik motor. Bukan seperti di sini jalan raya. Kampung saudara. Kita setia, pasang lampu, pasang ini. Orang datang baru nanti jam 6. Karena di sana itu jam 6 itu masih terang. Acara itu biasanya 6:30 malam. Kita udah datang dari jam 2 siang. Setia. Kerjakan. Tak mungkin sekarang kita bisa melayani Tuhan sampai sekarang kalau enggak kita setia dalam hal-hal yang kecil. Saya dalam hari-hari ini saya senang lihat juga baca artikel. Ada seorang bernama Christopher Jr. Junior. Christopher ini kerja hari-hari yang dia kerjakan adalah bekerja perbaikan ledeng. Christopher ini setia dalam pekerjaannya, konsisten dengan tugasnya, tanggung jawabnya betul-betul dia lakukan. Ada apa yang terjadi? Christopher ini suatu saat dia di call dari seorang tuan rumah. Apakah Anda bisa menyelesaikan ada masalah pipa ledeng di rumah saya? Lalu Christopher ini datang. Dia mengatakan, Tuhan boleh saya datang 2 hari lagi. Karena saya ada masalah pekerjaan yang belum saya selesaikan, harus saya bereskan dulu baru saya datang. Oke, dia setuju. 2 hari berikutnya dia datang kepada seorang tuan rumah ini. Lalu Christopher ini mengerjakan apa yang menjadi tugas dia, menyelesaikan persoalan pipa ledeng di rumah seorang tuan ini. Dan apa yang terjadi saudara? Dia selesaikan lalu dia ngomong, semua sudah beres. Saya sudah kerjakan dengan baik. Lalu tuan ini kasih upah dia. Dan apa yang terjadi? Dia katakan kalau ada masalah saya akan datang untuk mengerjakannya kembali. Christopher ini pulang. Tapi 2 minggu berikutnya Christopher ini telepon tuan rumah. Dia katakan, Pak Benz, adakah masalah ledeng di rumah Tuhan yang saya kerjakan kemarin? Yang punya rumah ini katakan tidak ada, semuanya baik, bagus saja.
Kalau begitu saya tutup teleponnya, nanti kalau ada masalah saya akan perbaiki. Lewat waktu 2 bulan berikutnya, Christopher ini call lagi. Tuan rumahnya itu. Tuan Benz, adakah masalah ledeng saudara? Adakah masalah di rumah ledeng yang saya kerjakan 2 bulan lalu? Tuan yang punya rumah ini berkata, tidak ada, aman, baik. Terima kasih untuk kerjamu yang baik. Saudara tahu, beberapa bulan berikutnya, yang tidak pernah terpikir oleh bernama Christopher ini, Tuan Benz ini, ternyata dialah pemilik Mercedes-Benz. Tahu mobil Mercedes-Benz ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya atau pakai Mercedes-Benz mobil yang dikenal di seluruh dunia. Tiba-tiba ada masalah customer service di dalam perusahaan yang dia pimpin. Turun, merosot layanannya. Dan dia cerita, dia teringat ada seorang yang bekerja, orang penuh tanggung jawab, punya responsibility yang baik. Tiba-tiba dia call ini anak muda dan berkata, Christopher, bolehkah aku undang kamu datang ke perusahaanku? Dia kasih alamat. Lalu dia datang ke perusahaannya. Ketika datang ke perusahaannya, apa yang terjadi? Ternyata dia ditawarkan untuk bekerja. Oh, dia pikir, wah, aku kerja di sini mungkin urusin ledeng, urusin pipa-pipa air di kantor ini. Tapi berbeda yang dia harapkan. Apa yang terjadi? Tuan ini ngomong, saya ada masalah customer service. Dan karena itu saya mau merekrut kamu jadi GM customer service di perusahaanku. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, bagaimana mungkin? Saya hari-hari urusin ledeng, urusin pipa air. Tidak masalah. Jadi tidak selalu soal kita punya kemampuan. Tapi sesungguhnya dibutuhkan sikap konsisten, tanggung jawab, nilai hidup. Apakah sudah punya nilai hidup berkemenangan bersama Tuhan? Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Anak muda ini diangkat jadi General Manager Customer Service. Tidak pernah apa yang Tuhan firmankan, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh tidak diangkat Tuhan. Apapun kesulitannya, medannya sesulit apapun, musim, masalah, kondisi apapun, kalau dia setia pada firman Tuhan, Tuhan yang akan menjamin, mengangkat, memulihkan, dan membawa kemenangan besar kepada orang-orang yang taat dan setia. Kita melayani juga seperti itu. Hal-hal yang dilupakan, diabaikan, gak dianggap orang. Ketika kita ambil bagian. Saya kalau dapat kantor Majelis Umat Kristen Indonesia yang di Jakarta, bayar berapa miliar. Salah satu Pak Haji yang ada pegawai daripada Pemda DKI bilang, Pak, ada ribuan bahkan hampir 10.000 di sini organisasi. Gak ada yang dapat seperti ini. Bapak yang dapat. Dan saya makin ngerti. Bukan kuat gagah kita. Tapi siapa yang menyertai kita. Yang tidak dilihat oleh mata. Tapi dia mengukir banyak hal yang terbaik untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Kalau hidup kita mau masuk di tahun 2025 ini dengan kesadaran sungguh-sungguh ikut Tuhan setia, saya percaya ada perkara-perkara besar yang akan saudara alami. Bahkan Alkitab katakan dia mencucurkan air mata, dia menabur benih. Itu artinya
Saudara harus kerja yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan setia. Bayar harganya dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara bayar, gak pernah Tuhan mau berhutang sama saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Wattnya berapa watt ini? Pagi hari ini. Benar saudara. Jangan takut. Mungkin banyak ancaman, banyak informasi yang muncul. Tapi Tuhan mengcover saudara. Tuhan berjanji menyertai saudara. Pemeliharaan Tuhan tidak tergantung kepada persoalan yang saudara alami. Perlindungan Tuhan tidak tergantung kepada masalah besar yang saudara hadapi. Dia tergantung kepada kasih karunia yang mau menyertai saudara. Menjaga, memelihara, melindungi kita dari segala mara bahaya. Asal kita mau belajar setia sama Tuhan. Lakukan dengan iman. Lakukan dengan kasih. Saya taat karena saya takut. Karena itu bos saya, pemimpin saya. Biasa orang dunia tahu bisa saudara. Tapi kalau saudara lakukan karena saudara mengasihi. Karena saudara submit. Saudara mau menundukkan diri. Tuhan akan pakai orang-orang yang rendah hati. Amin. Saya percaya mungkin kita ngalamin ada struggle di tengah-tengah keluarga. Masalah di tengah-tengah keluarga. Jangan takut. Yusuf pun lewati semua itu. Gak disukai. Dipersalahkan. Mimpi aja jadi buat masalah gara-gara. Tapi dengar. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia menjadi orang penting, orang yang sangat penting. Bagaimana seorang budak, bagaimana seorang yang ditawan, kok jadi orang besar, orang kedua di negeri itu. Tuhan kasih kesempatan saudara di kota ini. Tidak pernah terpikir oleh kita mungkin. Tapi Tuhan punya rancangan. Kalau kita setia pada Tuhan, firman-Nya menjamin kehidupan saudara dan saya. Dia akan bisa buka jalan. Bangsa Israel gak pernah dijanjikan loh. Bahkan Musa sendiri gak pernah dijanjikan loh. Ketika engkau berjalan ada musuh di belakang. Ada yang mengejarmu, maka aku akan membawa engkau kepada laut. Di mana laut itu bisa terbengkak. Tapi justru ketika mereka berserah, berdoa, Musa datang kepada Tuhan. Orang memandang kepada Tuhan yang akan melihat kedaulatan Tuhan ada di depan mereka. Dan apa yang terjadi? Dibelahnya laut itu dan mereka berjalan. Dan setelah musuh datang untuk menjangkau mereka. Dan apa yang terjadi? Musuh pun tenggelam dan tidak ada yang dapat mengejar bangsa pilihan itu. Itu tandanya. Jangan pernah kita berdikte cara Tuhan mau menolong kita. Tidak perlu kita ajari Tuhan bagaimana untuk membimbing kita. Yang dibutuhkan adalah sikap kerendahan hati. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Mungkin kita sekarang lagi ketakutan, lagi kondisi yang tidak baik. Sakit mungkin. Tapi dalam sakit kita berserah kepada Tuhan, berdoa. Mujizat akan menghampiri saudara. Saya melihat satu kesaksian yang sangat ajaib dari kehidupan orang percaya yang mau sungguh-sungguh setia melihat setiap janji Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja. Saya hanya membukakan kepada kita saudara untuk apa? Ketika mereka ini, Elisa diperhadapkan musuh ada di depan, Aram. Dan apa yang terjadi? Orang Aram itu
kekuatannya besar dan bangsa Israel kekuatannya kecil. Tapi apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan datang sama mereka, firman Tuhan itu sanggup mengcover dia. Sehingga Tuhan berbicara lewat Nabi Elisa bahwa Tuhan menyertai membela umatnya. Dan apa yang terjadi? Pasukan tentara daripada raja itu, istilah komandannya itu nggak percaya. Tapi Nabi ini berkata, kamu melihat tapi tidak akan mendapatkan. Dan apa yang terjadi? Ketika tentara Aram ini di kemah mereka, kesulitan yang ada pada bangsa Israel, mereka lapar, mereka nggak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika tentara Aram ini mau bersiaga untuk menghalau bangsa Israel, dan apa yang terjadi? Pasukan berkuda, tentara dari Tuhan yang datang menghentak bumi, lalu para tentara ini merasa dikepung pasukan besar. Dan ternyata itu pekerjaannya Tuhan. Itu karyanya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu, nanti Bapak Ibu baca. Tentara Aram meninggalkan lari kocar kacir. Dan apa yang terjadi? Ada orang kusta yang datang ke kemah mereka. Melihat makanan banyak ditinggalkan tentara. Dan mereka tidak mendapatkan pengawalan, tidak ada musuh. Dan apa yang terjadi? Mereka bawa ini makanan-makanan. Yang saya mau bagikan adalah apa? Itulah janji Tuhan. Aku yang berperang ganti kamu, kata Tuhan. Artinya apa? Bangsa Israel melihat ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan kepada orang-orang yang dijanjikannya Tuhan. Dan saudara dan saya, ambil langkah untuk setia. Sungguh-sungguh percaya. Hari ini Tuhan berjanji menyertai Bapak Ibu semua. Mari bangkit berdiri saudara. Apapun yang kita hadapi, ternyata tentara Aram menghilang dan mereka meninggalkan kemah mereka. Tapi orang benar justru membawa jarahan, makanan, persediaan. Tuhan menyertai bangsa pilihan Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai jemaat di tempat ini. Yang dibutuhkan saudara dan saya adalah konsistenlah pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Menabur benih walaupun kita mencucurkan air mata, tidak masalah. Itu harus kita sadari, tidak ada masalah. Saya lakukan karena kasih Tuhan. Sehingga saya harus taat, saya harus setia, saya harus bayar harga sebagai orang percaya. Tapi ketika saudara bayar harga, Tuhan tidak pernah hilangkan jejak yang baik. Tuhan akan menggantikan kemenangan besar di dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa? Masuk di tahun 2025 ini, Tuhan akan memakai keluargamu, hidupmu dalam rancangan Tuhan yang besar.